Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah yang maha pemurah penuh rahmat, Allah yang maha pengasih tak pernah pilih kasih kepada seluruh makhluknya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang bertemakan tentang kerukunan antar umat beragama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kehidupan, khususnya di lingkungan masyarakat. Antara manusia itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita itu bagaikan lebah dengan bunganya dan bagaikan kerbau dengan burung jalak yang saling membentuk simbioisme untuk bertahan hidup. Namun dalam kehidupan itu pasti ada perbedaan, karena Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan beraneka ras. Untuk menciptakan kehidupan damai dan terbebas dari konflik perbedaan, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah dan bermakna. Ya apalagi kalau bukan toleransi, kalau dalam bahasa Arab yaitu tasamuh. Kerukunan umat beragama itu adalah sebuah elemen penting dalam terjatuhnya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Termasuk yang penting adalah kerukunan dalam beragama. Agama adalah pegangan hidup seseorang, dan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Kerukunan beragama ini sendiri telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun dengan satu syarat, yaitu hidup bersama di Madinah haruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Nah sahabat rahimakumullah, mengingat kerukunan itu sangatlah penting. Lalu fungsi kerukunan itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar sama umat manusia. Yang kedua, memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Yang ketiga, menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun diri orang lain. Nah sahabat, perbedaan itu hadir sebagai pemisah untuk mengeratkan dengan memperkaya warna dunia. Perbedaan tapi tetap satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai,
dan saling membentuk ikatan atau simbiolisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Dari materi yang kami sampaikan tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tegang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji, mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai penuh kasih sayang di dalam mencapai kebenaran di sisinya, serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai penuh keharmonisan. Untuk itu, marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antara sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu, namun kita tahu juga walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan itu karena keterbatasan saya, dan apabila ada kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.